Jarang yang tahu kalau Sanjay Dutt adalah putra dari aktor kenamaan Sunil Dutt dan Nargis. Hidup bermewah-mewahan sejak kanak-kanak, Sanjay Dutt hidup penuh dengan kebebasan tanpa aturan. Bagaimanapun ia adalah anak bintang dan anak paling dimanja ibunya. Sanjay Dutt adalah siswa yang pintar, tapi yang memilih berhenti karena dipikirnya menjadi aktor adalah profesi yang gampang. Bagi Sanjay Dutt menjadi aktor bukan hal yang akan membuatnya pusing. Ia hanya akan membuat film dan tidak peduli dengan nasib filmnya seperti apa nantinya. Tapi dia sangat beruntung terus menghadirkan setidaknya satu film paling diingat di setiap dekade. Era 80-an dia datang dengan film 6, di era 90-an dengan Fastaf dan Sajan, pada awal 2000-an ia datang dengan Sri Munabai, pada era 2010-an ia datang dengan Agnipath. Hingga era 2022, ia baru saja memberikan KGF Chapter 2 sebagai penjahat. 50 tahun sudah ia berada di industri film India. Di balik karirnya katanya Sanjay Dutt adalah seorang bad boy. Berikut 5 poin alasannya. Memiliki wajah yang mempesona, tubuh yang seksi dulunya, Sanjay Dutt bisa menaklukkan lebih dari 300 orang gadis. Totalnya ada 308 gadis. Apakah Sanjay Dutt setampan itu? Mungkin ada yang bertanya bagaimana Sanjay Dutt bisa meniduri segitu banyaknya wanita di umur 30-an. Dalam wawancara sutradara biografi Sanjay Dutt Raju Hirani, ia mengatakan bahwa Sanjay punya trik jitu untuk membuat gadis jatuh ke dalam pelukannya. Konon siap gadis yang ia temui dan coba dekati, Sanjay akan membawanya ke kuburan ibunya Nargis Dutt. Sanjay akan berbicara mode buaya di kuburan tersebut agar si wanita simpati kepadanya. Setelah wanita sangat tersentuh secara emosional, Sanjay Dutt akan melancarkan aksinya kepada wanita-wanita tersebut. Dan apa yang paling parah nih teman-teman, Sanjay Dutt tidak membawa mereka ke kuburan asli ibunya. Sangat jelas kalau Sanjay sangat menghormati ibunya Nargis. BTW, aksi tidur-meniduri itu dilakukan suka sama suka ya guys. Sanjay Dutt tidak memaksa atau pernah melecehkan seorang gadis yang ia temui. Sanjay Dutt berencana menikahi resmi Madhuri Dixit adalah berita terpopuler di zamannya. Pasalnya Madhuri adalah aktris besar saat itu, terlebih lagi Sanjay Dutt adalah pria yang sudah berkeluarga. Istri pertama Sanjay Dutt, Richa Sharma, sedang sekarat karena tumornya di New York saat berita ini datang. Richa ingin menyelamatkan pernikahannya. Ia ingin bersama Sanjay Dutt di hari-hari terakhirnya, tapi Sanjay terburu-buru ingin menikahi Madhuri Dixit. Tak ada yang berpikir tentang perasaan Richa Sharma saat itu. Dia akhirnya mendaftarkan gugatan cerai lalu bercerai dan kemudian meninggal. Satu India sangat terfokus pada rencana pernikahan Madhuri dan Sanjay. Bahkan sudah diramalkan kalau Madhuri menikahi Sanjay dengan segala kontroversi di sampingnya, karir Madhuri tidak bakal hancur ke depannya. Ini seperti yang terjadi pada Hema Malini juga Dharmendra. Sialnya di tengah isu pernikahan keduanya, Sanjay ditangkap karena kepemilikan senjata api. Madhuri dengan segalanya memutuskan hubungannya kepada Sanjay. Di film Sanju kita hanya diceritakan tentang istri ketiga Sanjay Dutt yang berjasa baginya. Istri pertama dan keduanya kurang begitu positif untuk digambarkan di film. Istri pertama Sanjay Dutt, Richa Sharma, adalah seorang aktris pada era 80-an. Keduanya memiliki putri yang kini tinggal di London bersama kakek neneknya. Istri keduanya, Ria Pillai, ia dapatkan setelah gagal menikahi Madhuri Dixit. Keduanya menikah diam-diam di kuil tanpa sepengetahuan ayah Sanjay. Mereka bercerai setelah Sanjay ketahuan berselingkuh dan diduga sudah melamar seorang penari perut. Sanjay juga pernah berpacaran dengan Tina Munim, karakter yang diperankan oleh Sonam Kapoor di film Sanju. Terakhir, istri ketiga Sanjay Dutt, Manayata, wanita yang sebenarnya tidak direstui oleh saudari Sanjay Dutt. Pria saudari Sanjay mengatakan ia senang ayahnya meninggal sebelum Sanjay menikahi Manayata. Karena itu adalah aib yang buruk. Manayata menjebak saudara laki-lakiku, kata pria. Sanjay Dutt dipenjara selama hampir 5 bulan karena kepemilikan senjata api.
Sanjay akui kalau yang menyimpan senjata itu demi keamanan ayahnya yang merupakan anggota parlemen. Tapi tidak ada alasan bagi Sanjay karena orang mengenalnya sebagai pemabuk, pecandu yang sangat tidak aman memegang senjata api. Dikabarkan saat kekasihnya Tina Munim berselingkuh dengan Rishi Kapoor, Sanjay Dutt marah dengan menembakkan senjata api di dalam rumahnya berkali-kali. Saat polisi datang ke rumahnya, Sanjay sudah melarikan dirinya. Sanjay Dutt dipenjara hanya karena kepemilikan senjata pembunuh massal tersebut. Ia dibebaskan setelah tidak terbukti menyimpannya sebagai bagian dari aksi teroris. Selama ia di penjara, ia tidak pernah berhenti mengolah fisiknya. Sanjay juga membawa sejumlah besar uang untuk makanannya di dalam penjara. Tapi ia juga menghasilkan uang sebesar Rp25 atau Rp4.000 sehari dengan membuat kantong yang terbuat dari kertas. Senjata api yang disimpan oleh Sanjay Dutt adalah senjata milik gangster Abu Salim dan kawan-kawannya. Abu Salim yang terlibat ledakan di tahun 93 menyeret nama Sanjay Dutt karena senjata tersebut. Jadi saat itu Abu Salim selain merencanakan ledakan, ia juga mempersenjatai para anggotanya. Nah, untuk menyimpan senjata yang banyak, Abu Salim dan jaringannya menyimpan senjata itu di rumah pembuat film Samir Hinggora awalnya. Tapi karena ada masalah, Abu Salim meminta ke Sanjay dan ia setuju menyimpan senjata-senjata tersebut. Samir ditangkap saat syuting karena rekaman pembicaraannya bocor. Sanjay Dutt panik dan menelpon temannya untuk membakar semua senjata itu. Sayangnya ada 2 senjata yang tidak bisa terbakar lalu disimpan oleh Sanjay dan temannya tersebut. Saat Samir dan kawan-kawannya ditangkap, disitulah nama Sanjay terbawa dan juga kemudian ditangkap. Ia dibebaskan karena tidak terbukti bukan anggota teroris. Tapi sampai hari ini Sanjay dicap sebagai teroris dan pengkhianat bangsa. Pasalnya Sanjay adalah Hindu yang memfasilitasi para teroris Muslim tersebut. Nah, itulah alasan seberapa bad boy-nya Sanjay Dutt. Dia tidak menyadari bahwa kekayaan dan pengaruh tidak dapat menyelamatkan seseorang dari karma. Dia bereksperimen dengan obat-obatan dan terkenal sebagai peminum minuman keras, juga memiliki urusan perkawinan yang ekstra. Hari ini itu menyebabkan kesehatannya menjadi buruk. Ia menjalani rawat inap sudah sangat lama karena kanker yang dideritanya. Tapi di balik itu semua, Sanjay tidak pernah merugikan orang lain di sekitarnya.